terima kasih Pak. Kita senang hati Bapak Gub datang ke kampung kita atau kelurahan kita senang hati. Dari kami masyarakat kami bangga. Dari nenek moyang sampai anak kami bangga karena kami menerima Bapak Gub kunjungi kami kampung Kleja. Kami senang hati dan kami bangga sekali Pak. Dan anak-anak kami juga menikmati Bapak Gub satu-satunya baru ini hari tanggal 24 2022 kami jemput Bapak Gub di kami punya kampung dan daerah kami sendiri. Harapan Bapak? Harapan kami semoga Bapak Gub bisa perhatikan kami, rakyat kecil ini untuk seterusnya bisa sukses. Nama Marianita Boy. Kami senang dengan kehadiran Bapak Bupati Gubernur ke sini. Ke desa mana? Desa. Semoga kedepannya dari pemerintah lebih memperhatikan irigasi Kleja 2 ini semakin meningkat lagi. Terima kasih. Ni fubitauni es itnai nama ose es tipu ma esporo es akau ma jone ay mi tawe malatawe Grup bersama rombongan selamat datang. Inilah Roma siap 300 Pak. 300 hektar. Siap. Anak sekolah 1 murid 1 hektar, orang tua murid orang tua. Selama satu kali. ya. Kalau kita dengar begitu semangat. Tadi 5.000. Siap. Tidak bisa berata hukum ini. Gimana Pak Bupati? Pak Bupati. Siap. Pak Ali saya gimana Pak Bupati? Iya. Yang lain orang main ribuan. Lahan banyak. Sumba Barat Daya main ribuan, Sumba Tengah ribuan. Masa kita orang timur main 100 hektar. Kalau pastor umur 100 hektar, pemerintah itu umur 10.000. Siap. Setiap siswa 1 hektar, 328 hektar. Siap. Itu artinya apa itu uangnya jelas barang itu. Pak Gub ini inovasi SMK, jadi beliau taruh pupuk organik dulu. Sapi siap. Bupati ini kapal ini malu ini pastor. Ini kita buka jalan sini. Buka jalan. Buka. Tadi sendiri dah. Ya, bagus. Ya. Tutup. Ya, tutup. Ini kita langsung sampai tutup. Ini baru Bapak Gub yang hidup meraih sanggung ke lapangan ke kampung-kampung. Ini baru bupati tertanya. Tanam jagung meningkat tanam jagung paling sapi. Luar biasa. Siap mau petani harus kita miskin. Harus keluar dari miskin ke bodoh. Betul sudah itu Pak. Harus berjuang, kerja keras. Coba kalau pastor semua begini makan satu sejahtera. Ini saya tadi pagi sedang petani lagi menyiapkan lahan yang bagus. Hutan. 2-3 hari datang foto sudah, pasti beda. Satu lubang satu biji. Ya, kalau 2 berarti itu jatuh sendiri. Satu lubang satu. Ini tanam jagung organik, pupuk organik. Iya. Mantap Bapak. SMK Bintan, mari selamat datang. Luar bertahan. Bahagia sekali.
Andri. Beta tanam berbaris. Silat tanam kampung. Berbaris. Udah Andri RT. Siap. Jawatan. Tiap anak 2.100 ton. siap. Kalau yang pastor ini tidak kalah kita sama-sama. Saya mau lihat dia punya negeri dorong ini. Dia punya negeri dong bagaimana? Manelis Bunatoni juga keras. Bapak Gub, ini namanya sistem double track. Saya tahu ini. Satu, dua, tiga, sekali lagi satu, dua, tiga. Acara kalau kita. Produksinya bisa mencapai 5 ton. Karena itu kalau kita tanam 350 hektar di TTU, maka lebih dari 1.500 ton dapat kita hasilkan di musim tanam satu ini. Nah, Betra 1 ini sebenarnya Pak Gubernur kami laporkan ini kombinasi antara APBN dan APBD. Jadi APBN membantu benih hibrida, kita langsung kombinasi dengan TJPS yang sekian lama kita menggunakan bibit lokal Lamuru. Nah, bibit lokal Lamuru itu kita sementara ini tinggalkan oleh karena produktivitasnya tidak terlalu signifikan. Kita ganti dengan Betra 1 untuk bisa mencapai skenario TJPS yaitu 5 ton per hektar. Karena 5 ton itu nilai ekonomi yang belum kita dapat. Kalau hanya 2-3 ton itu tidak bisa. Makanya sapi kita belum banyak ya Bapak Ketua tadi laporkan. Nah, karena itu dengan penanaman simbolis oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Ketua DPR tadi, kita mendorong petani untuk betul-betul memelihara, memupuk tepat waktu, mengendalikan hama tepat waktu, untuk kemudian itu bisa dipanen pada 100 hari ke depan. Nah, itu penanaman terakhir TJPS reguler. Penanaman terakhir TJPS reguler. Musim tanam berikut mulai tahun 2022 kita akan menggunakan skenario TJPS yang baru yang kita sebut sebagai ekosistem pembiayaan TJPS pola kemitraan. Kenapa pola kemitraan? Karena pengalaman kita kalau kita menggunakan APBD provinsi maupun kabupaten, luas lahan terlalu terbatas, terlalu sedikit. Akibatnya banyak petani yang tidak bisa kita layani kebutuhannya. Yang kedua, sudah saatnya masyarakat melepaskan ketergantungan atas biaya pemerintah untuk menanam jagung. Karena itu skenario ini akan kita kerjasamakan kemitraan dengan perbankan, lembaga jasa keuangan, untuk skema-skema KUR yang bunga murah itu dapat diserap oleh petani untuk bisa mengembangkan jagung sebagai instrumen awal. Dan nanti hitung-hitungannya sebentar akan kami jelaskan. Nah, karena itu TJPS pola kemitraan ini satu pendekatan yang baru dengan ciri adalah 7 ton per hektar. Tidak ada lagi kita panen 5 ton, 6 ton. Kita menuju ke 7 ton. Siapa yang bilang 7 ton? Off-taker yang bilang. Mana off-takernya? Pak Andung. Jagung hibrida varietas R7 itu kapasitas produksinya 14 ton per hektar. Betul ya Pak Ando? 14 ton Pak Gub, tapi kita menggunakan standar 7 saja. Standar minimal 7 ton per hektar, supaya nanti petani bisa menikmati satu kali panen, 1 hektar itu nilainya 28 juta. Karena harga jagung sekali kemungkinan kita bisa jual sampai 4.000. Jadi 1 hektar bisa 28 juta. Silakan Pak Ando. Kembali. Nah, sehingga nanti ciri TJPS pola kemitraan dengan kapasitas produksi 7 ton per hektar itu yang akan mengangkat kehidupan ekonomi petani menjadi skenario pendekatan pembangunan yang baru untuk sektor ekonomi menolong masyarakat petani. Kita datang melalui jagung menggunakan varietas-varietas yang kapasitas produksinya tinggi supaya memberikan jumlah produksi tinggi, dan semakin tinggi jumlah produksi ekonominya semakin naik.
kita sudah mesti meninggalkan produksi yang 1 ton, 2 ton. Tidak bisa. Karena kerja sama capeknya 1 ton dan 5 ton dan 10 ton. Karena itu kita datang ke 10 ton atau 7 ton seperti begitu. Ya, Bapak Romo tadi bilang 10 ton. Nah, saya percaya Bapak Romo omong. Ya, 10 ton itu bilang. Karena pengalaman Bapak Romo. Nanti malam kita diskusi di SMK. Nah, ini skenario ini yang atas arahan Bapak Gubernur, kita mencari terobosan baru, menghasilkan inovasi baru supaya melepaskan ketergantungan petani atas biaya-biaya pemerintah. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut, datang dari mana uang untuk menanam jagung seperti itu? Bapak Ibu, nanti kita bawa ke satu Bank NTT. Bank NTT punya skema kredit merdeka. Nanti kita ke BRI, BNI, Mandiri, Bukopin dan lain sebagainya, mereka punya KUR, ya, kredit usaha rakyat, bunganya 6%. Kita sudah hitung semua. Jadi kalau Bapak tanam 7 ton, 1 hektar 7 ton, nilai jual 4.000, 28 juta, potong biaya produksi kita sudah hitung itu rata-rata 10 juta. 10 juta itu 5,6 jutanya itu sarana produksi, 4,4 jutanya itu biaya tenaga kerja Pak Bupati, sehingga petani tidak perlu keluar kampung untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, tetapi dari skenario biaya kerja, upah kerja 4,4 itu bisa menjamin setiap rumah tangga ada 100 kg beras di rumahnya setiap bulan sambil menunggu musim panen. Seperti begitu. Nah, karena itu ini skenario yang akan kita kerjakan kerjasama dengan perbankan. Karena itu kita sebut TJPS Pola Kemitraan. Siapa lagi yang kita kerjasamakan? Asuransi. Asuransi kita masukkan di dalam Pak Bupati untuk menghandle kalau ada gagal tanam atau gagal panen, itu dia bisa mengganti kerugian sehingga petani bisa lebih ringan, ya, tidak menanggung kerugian yang besar. Tetapi kerugian di jagung itu kita sudah minimalisir, kita tekan sehingga risikonya tidak tinggi. Karena risiko kegagalan kita di musim kemarau itu sekitar 13%, Pak Gubernur. Kegagalan kita di musim hujan itu hanya 3%. Sehingga kalau kita antisipasi ini semua dengan baik, pasukan lapangan kita bekerja dengan baik, semua sarana produksi kita gunakan dengan baik, maka kita bisa terhindar dari risiko kerugian bagi petani. Nah, apa saja yang Bapak Ibu terima dari TJPS Pola Kemitraan ini? Yang pertama, itu bibit benih yang kapasitas produksi minimal 7 ton per hektar. Sebanyak 20 kilo 1 hektar. Yang kedua, pupuk non-subsidi. Karena kita pupuk subsidi ini berat, Pak Bupati. Kita waiting list, nanti kita ribut dengan pengecer distributor, jadi kita menggunakan non subsidi. Herbisida untuk Bapak Ibu tidak tofa lagi, ya. Nanti herbisida kita siapkan, jadi habis tanam kita tinggal menggunakan herbisida selektif purna atau pasca penanaman, sehingga nanti kita tinggal semprot, rumputnya mati, jagonya tidak mati. Pak minta traktor roda 4 tadi, di Kefas ini sudah ada 3 unit. Kami dari provinsi ada siap 3 unit, nanti kalau kurang kita kirim lagi, Pak Gubernur. Kemudian alat tanam jagung. Nah, tanam-tanaman manual yang seperti tadi kita tinggalkan, kita menggunakan alat tanam jagung yang lebih modern, ya. Jadi kita 1 hektar itu cukup 2 jam selesai, ya. Dorong saja 2 jam bisa selesai. Itu lebih efisien, Pak Bupati. Jadi kerja masif yang massal punya bisa kita cepat. Kemudian kita juga siap alat panen supaya panennya cepat sehingga petani bisa menanam lagi. Karena kita mesti mengejar indeks pertanaman tidak hanya 1 kali tanam setahun, tetapi 2 kali tanam setahun. Jadi kalau dia dapat 28 juta, tanam 2 kali maka ada 56 juta. Saya pikir ini ekonomi sudah bisa kita naik. Nah, bagaimana petani bisa ikut dalam program ini? Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, Pak Bupati mohon izin, kami tahun ini butuh jagung sekurang-kurangnya tuh 420.000 ton. Ya, 420.000 ton. Ini bukan angka yang kecil, ya, sama dengan 420 juta kilo. Kami butuhkan untuk apa? Untuk memasukkan kebutuhan pakan ternak untuk kami di NTT dan untuk teman-teman yang olah di luar. 420.000. Karena itu setiap petani yang mau menanam jagung, menyumbangkan tanaman jagung, nanti bisa mendaftar namanya di penyuluh lapangan
pendamping lapangan. Nanti mereka berkolaborasi, berkoordinasi, melakukan verifikasi lahan. Nama-nama petani itu kemudian dikasih ke bank. Nanti bank melakukan verifikasi, memenuhi syarat, langsung mendapatkan persetujuannya Pak Direktur Kredit. Kemudian hasil bantuan itu kemudian dikerjasamakan dengan off-taker. Jadi sarana produksi tadi langsung off-taker siapkan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, itu benih dan pupuk dan segala macam sarana produksi sudah sampai di petani. Seperti yang kita praktikan sekarang ini. Dan kemudian petani akan tanam lebih tepat waktu. Tidak seperti waktu-waktu lalu, datang pupuk, datang 1 hektar boleh, 2 hektar boleh, 10 hektar boleh, 25 hektar boleh, 1 orang boleh. Seperti begitu. Sepanjang itu disetujui oleh perbankan. Nah ini sebenarnya hal-hal sederhana yang kita sentuh untuk kemudian kita bisa konsolidasi menuju peningkatan produksi produktivitas. Nah kenapa kita jamin ini? Oleh karena jagung setelah Bapak itu panen, itu sudah pasti dibeli oleh off-taker. Ini beliau ini yang akan beli kita pun jagung. Berapa banyak saja beliau beli. Harga paling murah 3.200. Betul ya? Bandung. Nah ini setengah tangan dan Pak Gub 3.200. Tidak bisa lari. Jadi pasar sudah pasti ya. Sekian lama kan Bapak tanam habis, kita tuh mau jual di mana toh? Betul kan? Nah sekarang yang beli jagung ini kita bawa memang ini di hadapan Pak Gub, di hadapan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak DPR. Ini beliau ini. Nah, dia Bapak ini buka. Kalau dia mau kosong kita cari dia. Kita keroyok di rame-rame itu. Karena itu kita skenario ini kemudian kita kembangkan kerjasama dengan sekolah dan gereja. Yang pertama terima kasih Bapak Romo, Bapak Susiat 300 hektar. Bapak Kadis tadi Bapak Subengaku di Pak Gub 100 hektar SMK di Komi Selatan. Nah itu kita tinggal minta lahannya di mana, itu teman-teman baju hijau Pak. Mereka yang akan menuju ke sekolah untuk mendapatkan nama-nama petani siapa, supaya langsung masuk di beliau langsung kirim benih jagung dan pupuk dan lain sebagainya. Ini kita kerja cepat, jadi kalau Bapak lambat, kalah cepat dengan kami kerja cepat sekali. Karena itu ini betul kita bangun koordinasi, komunikasi untuk bisa mensinergikan semua potensi agar harapan Bapak Gubernur menuju kepada angka 500.000 hektar 2023 itu dapat kita wujudkan.